Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai energi dan daya listrik. Nah, di bab 1 ini adalah materi terakhir kita. Energi dan daya listrik yang akan kita pelajari tetap mengenai energi listrik, daya listrik, arus AC, dan arus DC. Oke. Nah, energi listrik itu adalah energi yang diberikan oleh suatu sumber tegangan yang memberikan kuat arus selama selang waktu tertentu. Nah, kalau mengetahui pengertian-pengertiannya sebenarnya bisa dari rumus, ya kan? Kita analisa. Ini energi listrik. Energi listrik yang diberikan oleh suatu tegangan. Tegangan itu apa? V. Yang memberikan kuat arus. Kuat arus itu apa? I. Selama waktu tertentu. Itu T. Jadi rumus dari energi listrik itu adalah W sama dengan V kali I kali T. Apabila dalam suatu rangkaian diberikan potensial V, sehingga menyebabkan aliran muatan Q dan arus sebesar I, maka energi listrik yang diperlukan adalah, rumusnya adalah W sama dengan Q kali T. Atau Q itu berasal dari I kali T. Jadi, W itu adalah bisa dikatakan jika diketahui hambatannya I kuadrat kali R kali T. Atau jika diketahui tegangannya dan juga hambatannya, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Di mana W itu adalah energi listriknya, satuannya joule, Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, V itu adalah beda potensial, satuannya volt, kuat arus itu adalah ampere, T itu adalah skon. Ya kan? W merupakan energi listrik yang satuan joule, di mana diketahui bahwa 1 joule adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 1 kolom. Ketetapannya itu 1 kolom itu adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dengan beda potensial sebesar 1 volt. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 4 volt dan arus yang mengalir adalah 2 ampere. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Nah, yang pertama yang diketahui itu V-nya sama dengan 4 volt. I-nya sama dengan 2 ampere. T-nya itu 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya kan? Jadi W sama dengan V kali I kali T. Di mana V-nya itu 4 kali 2 kali 60 sama dengan 480 joule. Nah, ini ada soal, ya kan? Coba kalian kerjakan dulu. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 40 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 40 volt. Berapakah energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 2 menit? Nah, coba kalian kerjakan, tapi akan membantu. Pertama itu yang diketahui itu adalah hambatannya, R-nya 40 ohm, ya kan? Tegangannya itu 40 volt. Dan waktunya itu 2 menit, berarti itu T-nya. Menitnya diubah ke detik, berarti 2 dikali 120 detik. Ya kan? Ibu mendapatkan hasil energi listriknya sebesar 4.800 joule. Jika ada yang kurang paham dari contoh soalnya, boleh tanya ibu lagi. Apa itu daya listrik? Nah, daya listrik itu adalah energi listrik yang digunakan dalam satu satuan waktu. Energi listrik yang digunakan dalam satuan waktu, ya kan? Berarti rumusnya itu adalah P sama dengan W kali T. Kenapa energi listrik? Energi listrik tadi kan lambangnya W, berarti W per T, ya kan? Jadi, kita masukkan P itu sama dengan W tadi adalah V kali I kali T per T. Nah, T-nya itu dicoret, jadi menghasilkan P sama dengan V kali I. Ya, atau P sama dengan I kuadrat kali R. Ya kan, jika diketahui tegangannya dan hambatannya, kita bisa menggunakan P sama dengan V kuadrat R. Nah, jika diketahui berapa jumlah lampunya, kita bisa menggunakan W sama dengan N kali P kali T, di mana
P itu adalah daya listrik satuannya watt, V itu adalah tegangan potensial atau beda potensial satuannya volt, I itu kuat arus satuannya ampere, T itu waktu satuannya sekon. Sebuah mesin sepeda motor melakukan usaha sebesar 5 joule. Jika daya motor itu 2 watt, hitunglah waktu yang digunakan. Yang pertama diketahui W-nya sama dengan 50 joule, P-nya sama dengan 2 watt. Yang ditanya T-nya, ya kan kita masukkan rumus tadi W tadi. W sama dengan P kali T, di mana T-nya itu adalah W per P. W-nya 50 per 2 sama dengan 25 detik. Oke, ini contoh soalnya. Yang kedua, ada contoh soal. Coba kalian kerjakan nomor 2 ini. Berapa besar hambatan total pada sebuah lampu yang tertulis 120 volt dan 60 watt? Ya kan, coba kalian cari dulu berapa yang kalian dapat. Jika sudah dapat, boleh kasih tahu ibu nanti ya. Tinggal masukkan aja rumus dari R-nya tadi. Oke. Hubungan antara kalor dan energi listrik. Apa itu kalor? Mungkin waktu kalian SMP atau SMA pernah kalian pelajari mengenai kalor. Nah, ibu ulangi lagi, dan juga pasti kalian pernah mempelajari mengenai kalor jenis. Ya, kalor itu apa? Kalor itu merupakan bentuk energi, maka dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, hukum kekekalan energi itu adalah energi listrik dapat berubah menjadi energi kalor, dan juga sebaliknya energi kalor dapat berubah menjadi energi listrik. Artinya bahwa energi listrik itu sama dengan kalor. Contoh dalam kehidupan sehari-hari hubungan kalor dan energi listrik ini adalah pemanas air listrik, ya kan? Pemanas air listrik itu jika kita masak air, ya kan? Air. Pernah lihat pemanas air yang digunakan listrik? Jika kita masak air itu, ya kan? Setelah itu kita colokkan ke dalam listrik, ya kan? Otomatis air yang kita masak itu pasti mendidih dan akan mengeluarkan kalor. Itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah termos atau pemanas air, yang pemanas air listrik, ya kan? Jadi rumusnya itu bisa kita gunakan tadi W sama dengan Q, di mana W tadi adalah P kali T, ya kan? Q itu, kalor itu rumusnya apa? Mungkin kalian masih ingat bahwa massa dikali massa jenisnya dikali suhunya, ya kan? Atau bisa dikatakan V dikali I dikali T, atau massa dikali C dikali delta T. Delta T berarti T2 dikurang T1, ya kan? Dimana keterangannya energi listrik itu adalah joule, P itu adalah daya listriknya, satuannya watt, T itu adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon, ya kan? Bila rumus kalor yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali T2 dikurang T1, maka diperoleh persamaan P dikali T sama dengan M kali C dikali T2 dikurang T1. Oke, jadi hubungan dari antara kalor dan energi listrik bahwa energi listrik sama dengan kalor. Paham? Contoh soalnya, sebuah teko listrik 400 watt per 220 volt digunakan untuk memanaskan 1 kg air yang kalor jenisnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius pada suhu 200 Celcius. Berapakah suhu air setelah dipanaskan selama 2 menit? Nah, yang pertama itu P-nya itu adalah 400 watt. V-nya itu 220 volt. T-nya itu 2 menit. 2 menitnya itu kita ubah menjadi skon, berarti 2 kali 60. 120 skon. Masanya 1 kg. C-nya sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. T1-nya ada 20 derajat Celcius. Yang ditanya T2-nya, suhu akhirnya, ya kan? Berarti rumusnya tadi P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Di mana delta T-nya itu sama dengan P kali T
per M kali C. Masukkan aja P-nya berapa? 400 dikali 120 per 1 kali 4.200 sama dengan suhunya dihasilkan 11,43 derajat Celcius. Kita lanjut. Kita masuk ke alat-alat ukur yang kita gunakan di dalam kuat arus untuk mengukur kuat arus dan juga tegangan. Nah, biasanya kalau mengukur kuat arus itu kan ada hambatannya. Yang digunakan itu multimeter, ya kan? Atau kuat arus itu kan satuannya ampere, atau bisa dikatakan alat pengukur kuat arus itu amperemeter, ya kan? Tapi sebenarnya cuma satu, yaitu multimeter. Karena di dalam multimeter itu, mungkin kalian pernah lihat multimeter, ada tegangan dan juga hambatan. Kalau dia hambatan berarti mengukur kuat arus, kalau dia ada V-nya berarti mengukur tegangannya. Oke? Jadi, alat ukurnya adalah kuat arus listrik ini adalah amperemeter. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasang amperemeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Karena ada hambatannya, biasanya diukur secara seri. Hambatan itu biasanya seri. Oke. Amperemeter. Nah, ini ada gambar multimeter. Ini yang Ibu katakan, biasanya di dalam multimeter itu ada yang diketahui ampernya, ada juga V-nya, itu tegangannya. Ampere itu kuat arus. Nah, yang di pinggirnya nih 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere, 500 mikroampere, 100 mikroampere itu adalah alat mengukur kuat arus. Ya kan? Di sini skala ukurnya ada 10, batas ukurnya ada 5 ampere, skala maksimumnya ada 40, ya kan? Jadi, coba rumusnya itu biasanya ini rumusnya sama untuk mengukur tegangan. Skala ukur dikali batas ukur per skala maksimum, ya kan? Coba kita lihat di gambarnya ini, yang diketahui skala ukurnya itu 10, ya kan? Terus itu batas ukurnya ada 5. Ada 5 ampere, ya kan? Skala maksimumnya itu adalah 40. Ya sudah, kita masukkan aja rumusnya tadi untuk mengetahui hasil ukurnya, berarti SU dikali BU per SM. Berapa tadi SU-nya? 10, 10 dikali 5 per 40. Jadi hasil yang didapat adalah 1,25 ampere. Itulah cara mengukur ya. Cara mengukur atau cara membaca amperemeter. Beda potensial. Kita ulang lagi. Beda potensial itu atau tegangan itu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan, di mana V itu adalah beda potensial, satuannya volt, W itu energi, Q itu muatan kolom. 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt adalah untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Kita masuk ke tegangan tadi ya, pengukuran beda potensial atau tegangan. Inilah dia. Kalau dia beda potensial itu yang digunakan itu voltmeter, sama dengan satuan tegangan itu adalah volt. Kuat arus itu untuk mengukur hambatannya, satuannya itu ampere, ya kan? Jadi, voltmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Pemasang voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel, seperti gambar. Ini adalah gambar rangkaian paralel. Ya kan? Nah, cara membacanya sama rumusnya seperti yang tadi. Nah, voltmeter itu juga sama, hanya bedanya di pinggirnya aja. Kalau di voltmeter itu ada 10 volt, 5 volt, 1 volt. Ya kan, 100 mikrovolt. Ya, kalau tadi kuat arus, di belakangnya itu ampere, ampere, ampere. Oke, di sini skala yang ditunjuk. Skala maksimum batas ukur. Ya sudah. Kita gunakan rumus yang tadi, bahwa untuk mengetahui hasilnya itu skala utama dikali batas ukurnya per skala maksimumnya, ya kan? Skala tunjuknya itu ada berapa? Ada 40. Kan ada 40 nih kan? Ada 40 dikali batas ukurnya itu ada 10 per
skala maksimumnya 100. Jadi 40 dikali 10 per 100 sama dengan 4 volt. Jadi untuk membaca alat ini atau multimeter ini adalah jumlah tegangannya itu adalah 4 volt. Gunakan rumus sama seperti kuat arus tadi. Cara membacanya. Tegangan AC dan DC. Nah, intinya kalau AC itu adalah arus bolak-balik, kalau DC itu adalah arus arah. Itu aja intinya. Oke, DC muatan mengalir dalam satu arus setiap saat, ya kan? Jadi inilah dia, kalau dia DC, gambarnya itu tegak lurus. Namanya juga sehari, ya kan? Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti kamera digital, telepon seluler, ya kan? Dan lain-lain. Kalau di dalam peralatannya itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita lihat itu adalah power supply, ya kan? Nah, di sini ada osiloskop. Biasanya di dalam, kalau kalian masuk ke praktikum, ini adalah gambar osiloskop untuk menentukan bentuk tegangannya itu searah atau arusnya bolak-balik, tapi menggunakan multimeter, ya kan? Pakai multimeter. Inilah di osiloskop ini akan disambungkan ke multimeter dan juga baterai, supaya kita tahu apakah dia bentuknya AC atau DC, ya. Itu arus bolak-balik, dia berbentuk gelombang. Atau bisa kalian lihat, bayangkan saat masuk ke UGD, biasanya itu ada bentuk untuk mengetahui apakah tetot itu kan berbentuk gelombang. Berarti dia menggunakan tegangan AC, arus bolak-balik. Nah, biasanya arus bolak-balik ini pengertiannya tadi, AC itu muatan mengalir satu arah pada saat tertentu dan dalam arah sebaliknya. Otomatis kalau di AC ini, kalau dia berjalan tegangannya itu dari V ke T, pasti T-nya itu kembali lagi ke V. Dia berbolak-balik, oke? Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita lihat ada setrika, solder, motor listrik, dan lain-lain, kulkas, TV, dan lain-lain. Dan DC. Jadi intinya kalian bisa membaca di sini perbedaan AC dan DC. Jadi intinya kalau di AC itu arus bolak-balik dan DC itu arus arah. Ya, selebihnya kalian bisa membaca dari gambar yang bisa kalian lihat di sini. Perbedaan dari AC dan DC. Dibandingkan listrik DC. Nah, inilah yang pertama itu pembangkit AC lebih sederhana, murah, ya kan? Terus yang kedua mudah dipindahkan dengan menggunakan sistem transmisi daya jarak jauh. 3 mudah putus dan aman untuk digunakan. 4 mudah dinaikkan atau diturunkan tegangannya dengan menggunakan transformator. Inilah dia gambar transformator. Ibu sengaja mencari gambar transformator ini, mungkin kalian pernah lihat atau berbentuk inilah yang bisa digunakan untuk membantu AC tadi, arus bolak-balik ini. Misalnya gini, pada saat kalian pasang TV, pasti kalian pernah melihat power supply. Power supply itu warna merah. Itu pasti akan kita perlu untuk membantu menstabilkan listrik tegangannya, ya. Ada 4 soal, Ibu akan membantu kalian. Untuk nomor 1, suatu lampu pijar tertulis 40 watt. 40 watt. Tentukan besar daya yang diterima lampu ketika dipasang pada tegangan 20 volt. Nah, yang pertama yang diketahui itu kan V1-nya dan V2-nya. V1-nya 40, V2-nya 2 volt. Pertama kamu cari dulu rumus R-nya. R-nya itu dari mana? V sama dengan V kuadrat per R. Jadi kamu cari dulu R-nya itu menggunakan V1. Setelah dapat R-nya, baru kamu gunakan lagi rumus yang awal, V sama dengan V kuadrat per R, ya kan? Dengan V-nya itu yang digunakan itu 20 volt, yang kedua. Udah, untuk nomor 2, pemasak air listrik 400 watt dipakai selama 1 jam. Tentukan dari listrik yang dipakai. Nah, kamu cuma menggunakan rumus W sama dengan P kali T. Udah ya, P kali T. Tinggal ubah aja 1 jam ke
detik atau sekon. Untuk nomor 3, sebuah rumah memiliki 4 lampu masing-masing 40 watt yang menyala selama 2 jam sehari. Televisi 80 watt menyala 4 jam sehari. Jika harga per kilowatt 2.000, tentukan biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Nah, pertama kamu carilah untuk biaya lampunya dulu, ya kan? 4 lampu. Jadi, W sama dengan N kali P kali T. Masukkanlah N-nya 4 kali 40 kali 2, ya kan? Itu untuk 4 lampu. Untuk satu televisi, berarti W sama dengan N kali P kali T. Masukkan 1 dikali 80 kali 4, ya kan? Setelah dapat kamu hasil dari 4 lampu dan juga 1 TV, jumlahkan W lampunya dan W TV-nya. Setelah dapat hasil total W-nya itu dari W lampu dan tambah W TV, kalikan dengan 2.000 dikali 30 hari karena dibilang 1 bulan. Dan itulah hasilnya, berapa rupiah dia. Untuk nomor 4, lampu listrik yang tertulis 50 watt, 100 watt dinyalakan selama 5 jam. Jika 1 watt berharga 2.000, tentukan biaya yang harus dibayar selama itu. Ya sudah, tinggal masukkan aja rumus W sama dengan P kali T. Sudah berapa tuh? P-nya berapa? 50 dikali 5. Terus nanti setelah dapat hasilnya dikalikan 2.000 untuk mengetahui biayanya. Nah, itu aja mengenai pembelajaran kita tentang bab 1 ini, tentang energi listrik dan daya listrik dan arus DC dan AC. Ya kan? Ibu berharap di pembelajaran bab 1 ini kalian paham materi yang selama ini sudah kita pelajari. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat Ibu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita. Minggu depan kita akan masuk ke materi bab 2. Boleh kalian buka buku kalian di materi bab 2 itu mengenai listrik statis. Oke. Terima kasih, Nak. Kita akhirilah pembelajaran kita ini dengan doa lagi. Dan Ibu mau kita berdoa. Pertama itu semoga kita dalam keadaan sehat. Yang kedua kita berdoa agar pasien cepat sembuh. Dan yang ketiga semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih, Nak. Jangan lupa absen, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan jangan lupa mengerjakan catatannya. Terima kasih, salam sehat. Sampai ketemu minggu depan.